kalau aku sebagai generasi Z yang tadi dibilang tidak keren sih, menurut aku keren-keren aja, karena kan emang itu sesuatu hal yang aku suka gitu. Mungkin sederhananya kayak misalnya ngelewatin birokrasi gitu, bagi kita kayak buat apa sih nih birokrasi ini ABCD ini nggak penting gitu kan, kadang kita mikirnya gitu, karena bayanginnya kayak ya kalau bisa dirasain cepet kenapa harus ada step-step ini gitu. Seringkali nih ini sempat disinggung di kami di sesi sebelumnya, di episode sebelumnya bareng generasi X, nah, generasi X yang notabene generasi X itu biasanya orang tuanya teman-teman nih. Orang tuanya Tiffany sama Jihan itu biasanya masuk generasi X. Seringkali mereka tuh menganggap bahwa pilihan-pilihan teman-teman di generasi Z itu kurang keren. Misalnya pilihan tentang buku bacaan atau mungkin pilihan tentang musik gitu. Mereka sering menganggap itu gitu. Nah, aku mau nanya dulu nih, buku terakhir yang dibaca Tiffany apa? Bentar Mas, mau ngambil, aduh kelihatan nggak ya? Aduh kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan. Judulnya? The Thing Around Your Neck, punyanya Chimamanda Ngozi Adichie. Tapi ini sih gara-gara kelas Afrika, jadi di HI itu ada kelas Afrika. Terus kayak ini salah satu penulis Afrika yang bacaannya emang oke gitu, jadi kayak itu lagi aku baca. Cuman itu belum selesai, yang baru selesai itu yang aduh kemana aku cerita sama Jian, apa ya aku baca apa? Oh ini Kim Ji Young Born 1982, ya itu dari Korea gitu deh. Aku baca yang terakhirku yang selesai. Kalau Jihan bacaan buku terakhir apa Jihan? Aku ini judulnya Seven Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Iya. Berat juga ternyata ya. Nah, ada nggak, bener nggak kalau misalnya, sepakat ya teman-teman kalau misalnya ada anggapan bahwa generasi Z itu pilihan-pilihan bukunya itu kayak nggak keren gitu, karena mungkin aku nanti kalau menyebutkan beberapa buku kok nggak ini ya, karena bagiku buku itu, setiap buku itu pasti bagus lah, entah itu komik, entah bahkan komik-komik yang ya buat misalnya komik-komik yang buat anak-anak itu pun juga sebenarnya sumber pengetahuan juga. Nah, bener nggak menurut teman-teman kalau sepakat nggak gitu kalau misalnya ya itu tadi orang-orang kayak menganggap bahwa pilihan-pilihannya generasi Z itu terhadap buku, musik itu kayak nggak keren gitu. Kalau buku aku setuju karena ini sih, kalau menurutku ini kembali ke minat baca dan berhubungan dengan sosial media tadi gitu kali ya. Jadi kayak emang aku merasa apa ya, kayak memang jadi waktu membaca itu berkurang ya, karena ada apalagi distraksi sosial media sangat banyak ini, dan kadang kan di sosmed info-info dari buku itu kan dibikin lebih concise terus biar buat dipahami orang gitu kan. Jadi kayak kita kadang ya udah nih aku udah pernah tahu kok inti bacaannya itu apa, jadi kayak nggak perlu lagi nih baca buku tebel-tebel gitu lagi gitu ya, meskipun ada e-book segala macam, cuman kayak bayanginnya kayak oh ilmu ini udah pernah aku dapat dan aku baca di sosmed, jadi kayak buat apa aku baca lagi gitu kan. Jadi pada akhirnya ya kalau aku bilang pilihan sebenarnya bukan nggak keren ya, cuman kayak limited juga sih, karena ya itu tadi minat bacanya menurun, mungkin itu pasti ya aku yakin, karena juga kalau saya aku ngeliat teman-teman sekitarku berapa sih yang maksudnya yang masih continuously membaca tuh berapa gitu loh, jadi kayak paling bisa dihitung gitu loh yang maksudnya habit bacanya masih bagus, maksudnya baca yang benar-benar baca buku gitu ya, dan yang emang punya pemahaman soal buku yang sangat bermacam-macam tuh terbatas gitu. Kalau aku pribadi pun juga meskipun di kuliah tuh kadang kayak bahkan bacaan kuliah aja kadang malas gitu loh, apalagi bacaan di luar kuliah gitu, jadi kadang gitu. Ini mungkin sering disindir juga di kelas kita, apalagi kita itu harus banyak baca gitu kan, jadi kayak kadang suka disindir juga nih, kayak kalian kalau nggak baca ya, kalau nggak, padahal udah disuruh wajib baca bacaan A, B, C, tapi yang dibaca A bab 1, tapi tidak seluruh A-nya itu nggak dibaca gitu. Jadi mungkin kalau buku aku setuju karena limited time dan limited interest to books gitu. Tapi kalau musik mungkin keren atau nggak keren tuh kembali ya, karena aku pribadi sebenarnya malah juga lebih suka lagu lama juga sih, kayak maksudnya memang merasa lebih attached kalau lagu-lagu lama, karena memang itu lebih legendaris gitu, apa sih gimana ya, kayak lebih meaningful nggak sih? Meaningful dan pesannya itu stays for a long time gitu. Maksudnya kayak kadang lagu sekarang kadang it's all repeated messages gitu, cuman beda format lagu gitu. Jadi kayak mungkin
keren nggak keren itu kembali ke genre kali ya. Ada orang yang mungkin lebih suka dengan sekarang gitu, lagu-lagu dengan yang lebih upbeat apa segala macam gitu. Cuman kalau message aku tidak bisa memungkiri bahwa lagu-lagu lama itu yang legenda-legenda itu message-nya emang gitu. Lebih ngena gitu ya. Ngena gitu. Jihan gimana Jihan terhadap pilihan-pilihan buku gitu? Bener nggak? Sepakat nggak? Kalau misalnya dianggap pilihannya teman-teman itu nggak keren gitu? Kalau menurut aku itu sebenarnya subjektif banget ya. Kalau aku sebagai generasi Z yang tadi dibilang tidak keren sih, menurut aku keren-keren aja. Karena kan emang itu sesuatu hal yang aku suka gitu. Dan aku yakin kalau misal aku bilang bahwa punya generasi lama nggak bagus pun juga pasti mereka akan bilang bahwa enggak kok, keren, orang emang itu yang mereka suka. Jadi menurut aku itu suatu hal yang subjektif banget gitu. Tapi aku lebih pengen nge-highlight ke sisi musiknya sih. Aku setuju banget sama Tiffany gitu. Lagu-lagu sekarang itu terlalu repetitif gitu loh, apa yang akan disampaikan. Bahkan ada tuh salah satu lagu, aku lupa ya siapa penyanyinya, tapi itu tuh ngomong kayak ininya lagu zaman sekarang tuh, ini padahal lagu nih, tapi dia ngomongin bahwa lagu-lagu zaman sekarang tuh isinya lagu-lagu cinta-cintaan doang kayak gitu. Dan emang benar gitu, kayak terlalu yang dibahas cinta lagi dan segala macamnya. Dan jujur aku sendiri pun akhir-akhir ini lebih banyak dengerin ke band-band lama sih, kayak Queen, terus habis itu yang kayak gitu-gitu yang lama-lama. Terus habis itu kalau buat message-nya aku lebih ngelihatnya ke Korea ataupun ke ini, justru kemana namanya, ke band-band indie kalau misal untuk yang sekarang gitu. Jadi kalau misal musik menurut aku balik lagi sih, sebenarnya bukan karena kitanya yang sukanya yang seperti apa, tapi juga tren musik yang berkembang sekarang itu yang akhirnya ngebentuk gimana cara kita menyukai hal tersebut gitu. Misalnya kayak aku sendiri akhir-akhir ini yang muncul di Spotify aku tuh kan yang lagi tren-tren sekarang tuh, lagu-lagu yang lagi hits banget tuh di TikTok dan lain sebagainya. Bener. Nah, aku tuh mungkin sebenarnya kalau seandainya itu muncul sendiri di Spotify aku, tanpa aku pernah denger lagu itu sebelumnya, mungkin aku bakal biasa aja gitu, karena mungkin itu nggak sesuai sama style aku. Tapi karena aku sering denger ini di TikTok yang sering muncul di FYP dan segala macam, ya akhirnya aku jadi berpikir bahwa wah ini lagu keren nih gitu, karena aku ngerasa terbiasa untuk dengar gitu. Jadi akhirnya terbentuklah aku yang menilai bahwa lagu sekarang tuh lebih bagus mungkin. Tapi sebenarnya kalau secara message aku setuju sama Tiffany, menurut aku lagu dulu itu lebih bagus gitu. Iya, karena ini aja ya, karena memang yang semua media mendukung itu ya, mendukung terpapar oleh lagu-lagu baru, lagu-lagu yang sekarang. Jadi kayak kalau menurut Jihan tuh jadi asik mendengarkannya gitu ya. Iya, benar. Iya. Menarik. Kalau terkait baca buku tuh bisa dibahas panjang sih. Mungkin nanti itu tuh kayaknya ada nih nanti bikin satu aja pas podcast. Betul. Kayaknya kita perlu membahas terkait minat baca ya, minat baca. Iya, itu benar. Itu yang mungkin juga bisa buat input buat teman-teman generasi Z, gimana supaya kita bisa tetap, bahkan bukan teman-teman ya, aku aja juga karena sering buka Instagram itu memang mengurangi minat baca gitu. Jadi kalau dibandingin dulu waktu kuliah sama sekarang, misalnya dulu kalau dalam 1 tahun mungkin kuliah bisa menyelesaikan beberapa buku gitu, kalau sekarang itu kayak 1 tahun 5 buku selesai ya, itu tuh kayak udah capek banget gitu. Oh benar. Iya, menarik. Ini ada lagi nih stereotip lain nih, Tiffany sama Jihan. Ini kemarin muncul juga di bahasan dengan teman-teman milenial. Mereka menganggap bahwa generasi Z itu lebih suka kerja mandiri. Jadi agak sulit tuh untuk kolaborasi atau kerjasama. Bener nggak? Kebetulan nih tadi aku juga abis baca-baca gitu, aku dengar juga nih tentang stereotype ini gitu, bahwa biasanya generasi Z itu lebih individualis gitu ya. Aku sebenarnya, menurut aku gimana ya, aku sendiri tipikal orang yang nggak suka sih bekerja secara individu. Aku lebih suka bekerja in a team sebenarnya. Tapi mungkin kalau in general yang membuat stereotype itu berkembang adalah karena balik lagi ke kemudahan kita dalam mengakses informasi, yang bikin kita akhirnya kayak segala hal tuh sebenarnya bisa aja gitu kita cari sendiri tanpa kita harus tanya sama orang lain. Terus habis itu informasi udah ada di mana aja, yang akhirnya kayak sebenarnya tanpa kita harus tanya atau kita berdiskusi sama orang, ya itu udah bisa kita dapetin gitu dari mungkin informasi-informasi yang udah pernah di-share sama orang lain sebelumnya gitu. Tapi kalau misal
preference aku pribadi, aku tipikal orang yang lebih suka bekerja in a team. Sebenarnya aku lebih suka kolaborasi instead of working individually gitu. Tiffany, gimana Tiffany? Iya, sebenarnya lebih ke ini tadi, karena semua bisa kerjain. Maksudnya kayak kalau dulu kan mungkin untuk mencari informasi itu tuh kayak ya mau nggak mau harus bantu satu sama lain gitu, kayak nggak bisa nyari di bacaan ini ya teman kamu bantuin bacaan A, bacaan B gitu kan. Kalau sekarang ya semua cari aja Google, satu kali ketik udah keluar tuh semua dari A sampai Z gitu kan. Jadi kayak mungkin itu membuat kesan seperti itu, tapi pada akhirnya juga apa ya, kayak itu tuh maksudnya sense of bekerja dalam tim itu nggak hilang juga gitu. Toh pada akhirnya kita juga ada pada proyek kelompok, pada akhirnya sekarang kayak misalnya nih ada usaha-usaha kayak startup gitu-gitu kan juga base-nya kan tetap apa ya, kayak kolektif rame-rame gitu, bareng-bareng gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak terlalu juga, cuman ya tadi kecenderungan individualisnya itu karena lebih ke karena apa ya, adanya kemudahan teknologi, ada sosmed gitu. Tapi sebenarnya kayaknya enggak juga deh, kita tetap ini kok gitu, tetap ada, maksudnya gimana ya, tetap ada dorongan untuk bisa ngerjain bareng-bareng juga. Mungkin juga bisa karena ini juga nggak sih, karena tadi intensitas kita bermain sosial media juga barangkali yang akhirnya kan ada tuh istilah kalau misal sosial media itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Mungkin karena itu juga kali akhirnya muncul stereotip ini gitu. Kadang misal kita kayak duduk satu meja makan gitu sama beberapa orang, tapi ternyata sibuk main HP sendiri-sendiri tuh, itu mungkin juga jadi salah satu apa ya, yang membuat stereotip itu berkembang nggak sih, yang akhirnya ngelihat kita bahwa kita nih terlalu individualis gitu jatuhnya. Padahal ini nggak sih sebenarnya kayak masing-masing main sosmed atau nggak main sosmed, main gadget itu lagi ngerjain Google Docs sebenarnya. Ngerjain Google Docs gitu. Lagi record Zoom sebenarnya enggak, itu lagi ngerjain bareng sebenarnya. Cuman di tempat yang berbeda gitu ya. Iya. Menarik. Nah, tadi Tiffany sama Jihan sempat nyinggung di sini, memang benar gitu bahwa dengan kemudahan mengakses informasi, jadi ada beberapa hal yang memang bisa nih dikerjakan oleh sendiri, tidak perlu kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain gitu kan ya. Nah, tapi juga kemudahan itu juga tidak menghilangkan sense buat teman-teman untuk bisa kerjasama dengan orang, bisa kolaborasi dengan tim gitu. Nah, menurut Tiffany dan Jihan, pada titik mana sih beberapa pekerjaan mungkin tugas atau mungkin di kehidupan sehari-hari gitu, atau mungkin proyek-proyekan gitu yang menurut Tiffany sama Jihan, oh ini kayaknya bisa kerjain sendiri deh, dan ini perlu kolaborasi nih dengan teman-teman yang lain gitu. Ada nggak pengalaman teman-teman? Aku ada contoh nih. Aku tadi kepikiran satu contoh hal sederhana yang menurutku bisa mencontohkan mungkin kecenderungan individualis dan kecenderungan untuk berkelompok itu semakin besar di Gen Z adalah fenomena free riding sih. Dengan adanya kemudahan ini segala macam, aku kerasa banget bedanya dulu, apalagi waktu sekarang ya, dari offline ke online tuh kerasa banget free riding itu, wah parah bisa banget dilakukan. Maksudnya dengan adanya teknologi gini gitu. Misalnya kalau dulu kan kita kerja kelompok, mau nggak mau tuh ya kumpul, kita bener-bener duduk bareng kerjanya meskipun di laptop masing-masing ya, bener-bener yang kayak kamu ini ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini, kita duduk bareng diskusi gitu. Jarang, maksudnya kadang bisa sih kayak misalnya diskusinya cuma 10-15 menit, sisanya kita ngerjain masing-masing, tapi tetap ada harus kayak bener-bener yang kumpulnya gitu lah, karena kita harus diskusi gitu. Tapi kalau jujur online ini beberapa kali pengalaman ada tes, ini jadi jangan-jangan dilihat dosen HI gimana nih? Nah, tapi ini fenomena, maksudnya nggak cuma kelas aja ya, kayak maksudnya kadang ada di organisasi apa segala macam, kadang terjadi juga kondisi kayak gini gitu. Maksudnya kayak karena tahu ya udahlah kerjaan aja di Google Docs, ya udahlah bahas aja di chat, ya udahlah nanti kita kontak-kontakan lagi gitu. Padahal sebenarnya ya semua tuh tetap harus dikerjakan bareng-bareng, nggak bisa yang kayak dengan asumsi kayak udah tahu nih si A bakal ngerjain A, ini ngerjain B, ini C, terus kita nggak ngomong lagi, tahu-tahu kelar. Jadi itu sebenarnya bisa, cuman maksudnya kayak pada akhirnya akan beda hasilnya dengan kita dulu waktu yang maksudnya benar-benar yang kayak duduk bareng, ada diskusinya. Itu menurutku tetap kualitasnya beda gitu sih, kualitas kerjaannya, dan pas eksekusinya tuh kelihatan banget gitu, maksudnya kerjaan didiskusikan dan tidak tuh kelihatan gitu. Jadi ini menurutku dengan apa ya, dengan adanya kemudahan teknologi plus sekarang lagi online, itu jadi kayak mempermudah fenomena ya tadi free riding, dan merasa kayak ya udah, kalau saya nggak cuma free riding aja ya, bahkan kadang orang ada yang nge-take over kerjaan orang gitu, karena ya udah ngapain kalau dia nggak kontribusi banget, ya udah aku kerjain sendiri aja, aku tau juga kelar juga ya gitu. Jadi jeleknya dua sisi sih kalau menurutku itu kadang.
Iya, jadi Iya memang sih. gimana Jihan? Aku setuju sih sama Tiffany. Bahkan kadang tuh ini sih yang aku rasain, ini tuh mengaburkan gitu loh definisi dari esensi dari kerja tim yang sebenarnya gitu. Kadang misal kayak in a team gitu, kita tuh diharapkan kita bisa diskusi, tapi ternyata kerja tim itu akhirnya cuma kayak dibagi-bagi doang gitu, kayak oke, kamu bagian ini, kamu bagian itu yang at the end akhirnya kita kayak ngerjain sendiri gitu. Bahkan bukan sekali dua kali ya, aku menemukan kayak hasil kelompoknya tuh jadinya kemana-mana, kayak fokusnya tuh jadi nggak jelas karena itu tadi kita nggak ada fase diskusi. Dan ada tuh kemarin pengalamanku banget di semester lalu, aku nemu satu kelompok yang aku input juga di dalamnya, yang itu tuh kerjanya di take over sama satu orang. Jadi sebenarnya bukan di take over sama dia sih, jadi dia tuh kayak nge-lead, tapi yang akhirnya tuh bikin kita tuh nggak ada kesempatan untuk diskusi gitu. Jadi sama dia udah langsung dibagi dengan ide dia gitu. Itu sih yang menurut aku akhirnya mengganti atau mengubah esensi dari kerja kelompok itu sendiri gitu. Padahal menurut aku harusnya kerja kelompok, dan aku yakin yang diharapkan sama dosen itu pasti ketika kita diskusi, kita sharing, bertukar pikiran. Tapi ya itu tadi, karena mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman untuk kerja sendiri juga sih, akhirnya esensi dari si kerja kelompoknya ini jadi berubah gitu. Jadi ini ya, perlu dibedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja kali ya. Iya bener banget. Kalau cuma bagi-bagi tugas, Jihan nanti ngerjain yang bab 1 ya, Tiffany bagi 2 gitu kan, itu sama-sama kerja, emang semuanya kerja gitu, tapi sama-sama kerja, bukan kerjasama. Tapi kalau tadi menurut Jihan itu juga kejadian ya sebelum pembelajaran online? Itu kejadian, tapi at least waktu sebelum pembelajaran online tuh kita masih ada sesi kumpulnya dulu lah gitu. Sesi kumpul untuk at least kayak nentuin apa sih yang mau kita bahas gitu. Yang mau kita bahas tuh apa dulu. Kenapa sih kok ini oke untuk dibahas, terus nanti the rest of the work itu nanti bakal kita bagi-bagi juga sih tetap. Cuman kalau misal sekarang itu akhirnya karena kita susah nih untuk nentuin jam ketemu, meet dan lain sebagainya, tuh akhirnya ya udah bagi-bagi doang, sekalinya ada waktu pun diem semua gitu. Jadi kalau nggak ini nggak sih dibahasnya voting pakainya akhirnya, jadi kayak iya mau topiknya apa nih, ABC A1 2 3, yaudah paling banyak bahas A gitu, jadi kayak iya bener banget. Parah. Ya. Berarti memang ada benernya ya kalau menganggap bahwa teman-teman lebih suka mengerjakan sendiri gitu dibanding kolaborasi, tapi memang itu karena memang teknologi yang mendukung, tapi juga beberapa hal tidak menghilangkan sense untuk teman-teman juga pengen kolaborasi, pengen kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, menarik. Ini nggak terasa nih udah cukup panjang. Terakhir deh, pertanyaan terakhir. Ini kemarin di sesi sebelumnya bareng generasi X, salah satu narasumber Mbak Nia tuh bilang gini, dia yakin setiap generasi akan menganggap generasinya itu paling baik. Nah, kalau buat Tiffany dan Jihan sebagai generasi Z gitu, bener nggak merasa teman-teman anak-anak Gen Z itu menganggap bahwa wah generasiku itu paling keren dibanding generasi yang lain gitu, generasi sebelumnya ya. Kalau generasi sesudah kan masih kecil nih, belum kelihatan nih. Benar nggak? Iya. Aku mau nanggepin dulu ya. Menurut aku itu benar sih. Menurut aku tuh benar, kayak aku setuju sih sama yang Mbak Nia tadi bilang gitu, kayak akhirnya setiap generasi tuh merasa bahwa emang mereka yang paling baik gitu. Makanya kan sekarang akhirnya suka ada berantem tuh antara boomer sama milenial, Z sama milenial, atau Z sama boomer bahkan kayak gitu, yang menurut aku tuh jadi sebuah poin yang menarik juga sebenarnya. Misal contohnya kayak ini sih, kadang sebagai generasi Z kita tuh merasa bahwa kita punya kemampuan adaptability yang lebih besar gitu, karena tadi yang udah pernah kita bahas sebelumnya, kalau misal kita tuh bertumbuh bareng nih sama teknologi gitu, yang akhirnya kita kayak mau nggak mau untuk beradaptasi dan lain sebagainya. Terus apalagi ya, misal kayak kita tuh merasa punya tanggung jawab yang besar sebagai change maker. Terus kita juga kita kadang juga suka dianggap sebagai idealis kan. Mereka generasi lain menganggap idealis itu suatu hal yang mungkin agak gimana ya, masih dianggapnya agak negatif kali ya, karena menurut mereka kita nggak realistis gitu. Cuman menurut aku ya kita mau bertumbuh sama apa lagi selain sama idealisme, karena realitas yang dihadapi sama generasi Z tuh uncertain banget sekarang, apalagi semenjak ada COVID kan gitu. Dan
as a change maker juga, itu juga menurut aku divalidasi sama salah satu proyeknya pemerintah, contohnya yang Indonesia Emas 2030 itu kan sebenarnya didominasi sama generasi Z. Gitu, yang isinya angkatan kerjanya tuh pada saat itu ya mungkin milenial sama generasi Z gitu. Jadi artinya pemerintah pun memvalidasi bahwa sebenarnya generasi Z ini change maker buat our country in the future gitu. Itu sih menurut aku. Tiffany gimana Tiffany? Asik. Tiffany? Kalau aku sebenarnya aku nggak pernah denger ya, jujur malah aku bingung kayak kok emang ada ya gitu. Jadi aku belum pernah merasa mendengar itu. Cuman yang mungkin bukan ngerasa lebih baik sih, membanding-bandingkannya itu loh yang kadang aku nggak tahu apakah itu mungkin konsekuensi jadi merasa paling baik itu tadi kali ya. Cuman kayak menurutku yang paling sering dibanding-bandingkan adalah soal perdebatan soal cara gitu, cara berpikir, cara mencapai satu tujuan, cara mengerjakan sesuatu, itu tuh kayak sering banget dilakukan gitu. Kayak maksudnya menurut, ya mungkin tadi nyambung yang bilang juga ya, kayak menurut Gen X, Gen Y itu cara terbaik adalah by slowly gitu loh, ya maksudnya slowly, gradually gitu, maksudnya perlahan-lahan pasti nyampe gitu, itu menurut mereka. Tapi kita ya enggak, gimana caranya biar bisa dari A ke Z ini cepet gitu, karena kita butuh efisien, kita harus segera ya gitu-gitu kan. Terus kadang berpikiran kalau misalnya kayak kalau di mereka tuh mikir kayak ya yang paling bagus itu cara kami, karena kami benar-benar mengalami berbagai prosesnya gitu. Kalian tuh nggak ngerasain ya gitu ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi menurutku lebih ke kadang suka membanding-bandingkan, maksudnya dua sisi ini juga kadang suka membanding-bandingkan cara masing-masing sebagai cara yang paling proper dan paling sebaiknya dilaksanakan gitu. Padahal sebenarnya ya mungkin lebih ke kayak ini nggak sih, kayak tergantung kondisi kali ya. Jadi kadang ada kondisi mengharuskan memang kita ya udah pelan-pelan tuh, tapi ada kadang memang ya nggak bisa, ini masalah harus selesai sekarang, kita nggak bisa yang kayak mungkin sederhananya kayak misalnya ngelewatin birokrasi gitu. Bagi kita kayak buat apa sih nih birokrasi ini, ABCD ini nggak penting gitu kan, kadang kita mikirnya gitu, karena bayanginnya kayak ya kalau bisa dirasain cepet kenapa harus ada step-step ini gitu. Tapi menurut generasi kita ya kayak ya nggak bisa, ini memang prosedurnya sudah seperti itu segala macam. Jadi kayak ini kadang suka berbenturan, padahal mungkin ada kondisi yang mengharuskan kita berpikir cepat, kadang ada yang kita harus ngikutin proses gitu. Misalnya contohnya kayak kita mau mencapai karir, mencapai posisi, itu kan mungkin aku masih setuju sama pemikiran generasi atas gitu yang bilang kalau misalnya kalau semua itu dicapai harus ada prosesnya, harus bertahap gitu, nggak bisa langsung lompat gitu, karena di setiap proses itu pasti ada ada pembelajarannya, ibaratnya ada sesuatu yang bisa didapat gitu lah, nggak bisa yang kayak instan aja, karena itu kamu jadi lebih menghargai kayak gitu kan, kadang suka ada ya nasihat-nasihat kayak gitu. Jadi menurutku itu matter of kapannya aja sih, kita perlu tahu waktu gitu biar nggak berantem mulu nih. betul. Cukup dewasa menanggapinya, luar biasa teman-teman. Tiffany, Jihan untuk sharing hari ini. Thank you, Mas. Semoga apa yang kita obrolin nanti bisa membuka pandangan, terutama buat generasi lain ya, generasi X, generasi milenial gitu, bahwa memang dari beberapa stereotip itu ada yang benar, tapi juga ada beberapa hal yang memang ya karena memang kondisinya seperti itu, tapi karena memang ada faktor-faktor pendukungnya, tapi juga ada beberapa hal yang memang nggak juga kok, nggak benar juga kok gitu. Oke, terima kasih buat Tiffany dan Jihan untuk diskusi pada hari ini. Sampai jumpa di nanti, kayaknya aku akan mengundang Tiffany dan Jihan di sesi-sesi selanjutnya. Yay, can wait. Oke. Bye semuanya. Bye.